Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Kemarin saya dengar memang bahwa Kepala MBG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi ya yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebelumnya, ex-wakil Kepala BKN Sony Sojaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BKN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadiannya, korban, dan modusnya seperti apa. Seperti apa kejadiannya, di mana, siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku, ada ngaku-ngaku pejabat BGN? Ada. Ya, ngaku-ngaku kenal. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya. Ya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Menanggapi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung.
Dasko juga menjelaskan catatan Komisi 9 DPR RI dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola PGN. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu jelaskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 63% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim, di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Sejak dimulai Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menemui sederet kontroversi, mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa yang dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini
itu ada 441 total kejadian di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketiga tersangka langsung digiring ke mobil tahanan usai diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen Dinas Perumahan Rakyat berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta seorang General Manager Badan Usaha Milik Negara berinisial HDH. KPK mengatakan terdapat 1 tersangka lain, yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan berinisial MYM. Namun MYM gagal ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik. Saat akan dibawa ke rumah tahanan, salah satu tersangka sempat membantah adanya kerugian negara. Mereka berdalih proyek tersebut sudah 2 kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 ini telah diusut KPK sejak tahun 2023 lalu. Pembangunan gedung kantor. Konstruksi perkara setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Informasi berikutnya, 4 prajurit dari Denma Bais TNI dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Surat tuntutan dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer Jakarta pada Rabu. 4 terdakwa dalam kasus ini ialah Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto, Widi Cahyono, Kapten Mandala Dwi Prastia, dan Letu Samilaka. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Dalam dakwaan, peristiwa penyiraman air keras itu dipicu tindakan Andri Yunus yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI. Yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum dalam pasal 467 ayat 1 junto ayat 2. Sebelumnya, sidang putusan pra-peradilan kasus penyiraman air keras anggota TNI kepada aktivis Kontras Andri Yunus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memerintahkan kasus tersebut bisa dilanjutkan oleh polisi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Andri Yunus.
Salah satunya mengizinkan untuk melanjutkan laporan polisi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Andri Yunus pada Maret lalu. Dengan demikian, Kepolisian Polda Metro Jaya diminta melanjutkan proses hukum kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh anggota TNI. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-2-2-2-6-Satreskrim-Restro-Jakus-Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 karena berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum maka patut untuk dikabulkan. Sebelumnya, Andri Yunus mengajukan pra-peradilan agar kasus penyiraman air keras yang dilakukan 4 anggota TNI aktif itu dilanjutkan di peradilan umum. Tim kuasa hukum Andri Yunus mengapresiasi putusan ini dan meminta agar proses peradilan dilakukan segera melalui peradilan umum. Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan juga terutama Andri Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Karena dari pernyataan pejabat-pejabat Polda yang memberikan kebingungan kepada masyarakat, akhirnya menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh. Putusan ini menjadi perhatian publik, mengingat kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan melibatkan 4 terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif. Dari Jakarta, Givo Morisko, Adi Supriyatna, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan.